Halo guys, bisa on cam dulu teman-teman. Ada Hafiz, ada Aurel, ada Rika. Yuk on cam dulu yuk. Galap di sini. Oke. Ini siapa nih panggilannya nih? Panggilannya Eh, Barik atau Hafiz? Barik. Oh, Barik. Kamu peteng banget, Barik. Hitam di sini. Cahaya yang agak masuk. Oke, oke, oke. Nah, ini Lala. Lah, kamu ngulang lagi lah dari materi satu. Enggak, aku cuma pindah jadwal. Kayaknya kamu salah jadwal deh. Salah jadwal. Hmm. Ada lampu. Soalnya Gelap, nanti Bang. Hah? katanya Ada apa sih lampu kah? 3 jam. Habis itu mulainya dari jam 5. Iya, Aku jam nggak 5. aku nggak sengaja keceplosan apa sih join jam 7 gitu. Soalnya aku kira jam 7 mulainya. Padahal 17. mulainya jam 5. Oh, yang tadi kamu kelas yang tadi. Heeh. Ratusan lah kok Aku Lala. live aja ya. Iya, Aku live ya. iya, 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 Ya, ya. Oke, oke. Mister. Oke. Oke, ini ada Rika sama Barik yuk, kenalan dulu yuk. Oke. Dari Barik deh. Aku mau tahu nama kamu, terus asal dari mana sama kelas berapa. Oke. Perkenalkan nama saya Barik Hafiz. Saya berasal dari Belitung. Kemudian saat ini saya sedang sekolah SMA di kelas 10. Oh, kelas 10 SMA ya? Iya, Oke, oke, oke. Kamu ada basic IT atau enggak? belum ada sih. Belum ya? Nggak apa-apa. Belum. Sip. Oke, aman. Lanjut ke Rika, boleh? Halo, Halo Rika. eh bentar. First of all, aku mau clarif dulu. Nama aku bukan Rika, tapi Ah, nama aku Safiera. oh, Nggak tahu sudah. kenapa. Ya nggak tahu kenapa di sininya Rika ya. Oke, coba aku ganti ya. Eh Namanya jadi Viera aja, karena aku dipanggilnya Viera. Oh, Vera. Ben dong, Ben, Ben. Ya, enggak. Ya, Oke, silakan. ya. Jadi nama aku Safiera Maritza Letitia. Hmm, Biasanya dipanggil Viera. Aku dari kota Sukabumi. suka Bu. Aku baru naik kelas 1 SMA. Oh, sama kayak Barik berarti ya? Satu angkatan berarti nih. Ya, Oke, Sukabumi. Berarti ke naik kelas satu SMA itu berarti kalian tahun berapa, guys? 2010. ya, 2010. Jauh ya, sudah tua ya aku ya. SMA ini. Ini sebenarnya ada dua teman lagi, guys. Ada dua, tapi nggak tahu ini belum masuk. Gak apa-apa, jadi di pertemuan pertama ini coba kita mulai berdua dulu ya. Oke. Oke, sekarang aku yang perkenalan. Jadi kenalin, namaku Ardi Zahirul. Kalian nanti bisa panggil Kak Ardi aja. Oke. Gitu. Nah, aku di sini yang bakal ngisi kelas sampai di pertemuan akhir ya, insya Allah ya. Semoga sampai akhir ya. Amin. eh Mungkin asal deh. Asal aku dari Tulungagung, Jawa Timur. Oh, Ya. Terus baru lulus kuliah juga. Kalau jadi sebenarnya belum lulus sih, belum wisuda soalnya. Tapi udah selesai tanggungannya semua, tinggal wisuda aja. Gitu. Oke, mungkin sebelum masuk ke kelas AI ini, aku mau nanya-nanya dulu. Ini kan masih pertemuan pertama nih, jadi kita santai-santai dulu aja lah. Tugasnya gampang. oke. Eh, dari Barik dulu. Apa yang kamu harapkan Oke. dari kelas ini? Eh, saya harap sih sebagai mungkin sebagai persiapan di masa depan ya, soalnya makin tahun makin canggih teknologi ini. Mungkin bisa sebagai pembantu dalam kehidupan gitu.
bisa Benar, sebagai portofolio juga. benar, sip, keren. Berarti sebenarnya ingin mengikuti zaman lah ya. Ikuti Nah, zaman. yang kamu dari ekspektasimu itu di kelas itu kita bakal belajar apa sih? Pastinya belajar coding, belajar membuat sebuah tab otomatis mungkin yang paling dasarnya itu, Oke, atau mungkin yang lain lagi. dari Vera, coba aku mau tahu juga. Kalau ekspektasi kamu di kelas ini tuh gimana? Ekspektasi aku sih mungkin apa ya? Pelajaran ini semoga bisa berguna aja buat aku nanti di kehidupan sehari-hari juga. Terus eh sama sih bisa dijadiin kayak pengalaman Yes, gitu juga benar-benar. sih. Oke, keren banget, keren. Berarti udah bener ya. Jadi di Ya, kelas ini itu nanti kita bakal belajar ini sih. Sebenarnya nanti itu kayak kita tuh bakal jadi prompt engineer gitu ya. Kelasnya AI. Prompt engineer itu adalah orang yang expert di dalam bidang dia itu bikin prompt untuk AI gitu ya. Jadi bukan iya. developer AI, tapi prompt engineer gitu. Jadi itu hal yang berbeda ya teman-teman ya. Soalnya takutnya dari kalian tuh ada yang mikirnya di kelas ini tuh kita bakal belajar bikin AI. Nah, karena sebenarnya enggak. Di sini kita bakal belajar bikin promptnya gitu. Karena untuk menghasilkan eh, keluaran atau output yang bagus itu juga berasal dari prompt yang benar juga gitu. Promptnya harus bagus. Nah, itu yang bakal kita pelajarin. Dan yang perlu kalian ini lagi juga, nanti itu kita nggak bakal cuma bikin kayak ChatGPT ya. Lumayan banyak yang kita pelajarin gitu. Oke. Ada teks, audio dan lain sebagainya. Oke, aku mau share screen dulu deh. Wait ya, teman-teman. Aku belum buka materinya, sorry. Oke, aku share screen dulu. Oke, nah di awal ini ada jaringan generatif model bahasa. Nah, bentar. Kita udah bahasa ya. Nah, kita coba bakal sharing dulu tentang gimana sih habit di kelas yang bakal kita lakukan setiap minggu ini gitu. Yang pertama ada satu mikrofon. Nah, sebenarnya kalau dari aku nggak harus nekanin hanya satu orang yang bisa ngomong ya. Misalkan nih aku lagi jelasin. Nah, kalau di kalian itu tempatnya kondusif guys, tempatnya kondusif itu nggak apa-apa. Kalian on mic aja. Kayak Barik ini sekarang kan on mic, tapi di tempat kamu kan kondusif Barik. Jadi nggak apa-apa. Nah, kecuali kalau di tempat kalian tuh sedang rame, nggak kondusif gitu, nah itu bisa di off mic. Terus ada angkat tangan. Nah, angkat tangan itu di dalam Zoom ini, di bagian bawah itu ada react ya. Di situ ada raise hand. Nah, kalian bisa pakai itu buat tanya, guys. Ketika kalian mau tanya, bisa pakai raise hand itu, ataupun kalau misalkan aku berhenti, itu bisa langsung disela aja, langsung tanya aja, nggak apa-apa. Selama kondusif, kan kalian kelasnya nggak banyak. Nah, pakai itu bener. Vera bisa nggak pakai yang raise hand? Oh, kalian pakai tab ya? Semuanya pakai tab ya? Pakai laptop. Oh, pakai laptop. Vera pakai tab atau pakai laptop? Aku pakai tab. Oh iya, aman. Selanjutnya, ada waktu. Nah, waktu di kelas kita ini adalah 19.00 WIB sampai Mm-mm. 20.30 WIB. Jadi 1,5 jam, 90 menit. Gitu ya. Oke. Nah, yang aku harapkan kalian bisa masuk ke Zoom itu ya maksimal 5 menit sebelum kelas dimulai lah. Jadi kita nanti bisa mulai tepat waktu jam 19.00. Nah, Ya. kalau ini kan pertama nih, nggak apa-apa kita tunggu agak agak telat nggak apa-apa. Yang penting minggu depan
kita bakal mulai jam 19.00 gitu ya. Oke. Semua semua kelasku bakal aku mulai tepat waktunya guys, gitu. Jadi kalau kalian terlambat datangnya ya sorry, bakal ketinggalan materinya gitu. Tapi Oke. tenang aja, kalau misalkan kalian emang telat karena ada kegiatan atau apa, itu bisa izin kalau emang telatnya terlalu banyak. Tapi kalau misalkan cuma telat 10 menit itu nanti kalian bakal nanti di grup itu bakal aku kirimin record Zoom-nya. Nanti aku bakal upload ke YouTube. Oh, Tiap minggu bakal aku kirim di kelas gitu ya. oke. Selanjutnya berurutan dan saling membantu ini ya kalian udah paham lah maksudnya apa ya. Jadi di sini bukan kompetitif, kita teman gitu ya, teman belajar gitu. Nah, selanjutnya itu on cam. Nah, ini nggak ada di sini nih, tapi aku harap kalian bisa on cam selama di kelas karena kalau kita on cam gini aku tahu nih kalian lagi ngapain, interaksinya lebih enak gitu. Ada lagi nggak ya? Kalau dari kalian gimana? Aman nggak sama ini? Aman aja. Aman ya? Aku juga aman aja. Oke, sip. Nah, mungkin aku bakal coba jelasin juga tentang apa ya? Rundown lah, rundown yang bakal kita lakukan setiap di kelasnya. Nah, jadi kan kita selalu 1,5 jam nih, jam 9 sampai 20.30. Iya. Nah, itu biasanya aku bakal jelasin dulu materi pertama. Setelah itu, kita bakal ngerjain tugas. Nah, di dalam tugas itu selalu ada tugas teori sama tugas praktek. Nah, tugas teorinya ini aku bakal share screen, terus kalian kerjakan juga. Jadi kita ngerjakan bareng gitu. Oke. Kita kerjakan bareng untuk soal teorinya, jawab bareng gitu. Nah, nanti soal prakteknya kalian bisa kerjakan masing-masing dan aku kasih waktu. Dan kalau misalkan dari waktu itu nggak cukup, nggak apa-apa guys. Kalian bisa lanjutkan di setelah kelas gitu ya. Setelah itu kita istirahat sekitar 5 menit sampai 10 menit, tergantung waktunya ya, itu fleksibel. Kalau waktunya emang panjang, ya berarti kalian bisa istirahat lebih lama gitu. Kalau kalian ngerjainnya cepet. Kalau emang lagi pas susah gitu ya, berarti istirahatnya kita bentar. Tapi emang harus ada bakal selalu ada istirahat gitu ya. Nah, di setengah jam terakhir, itu kita bakal masuk ke materi kedua. Nah, itu biasanya lebih singkat emang. Lebih singkat dan kita bakal ngerjain soal yang kedua lagi. Kayak yang pertama. Soal teorinya kita bakal kerjakan bersama-sama lagi. Terus prakteknya bisa kalian masing-masing. Gitu ya. Oke. Oke, kita masuk ke materi pertama. Masih dasar banget nih. Apa itu kecerdasan buatan? Nah, menurut kalian satu kata aja. 1 sampai 2 kata. Yang menggambarkan AI. Eh, Canggih. Canggih. Oke, boleh. Kalau Barik apa? Serbaguna mungkin. Serbaguna. Oke, bener banget tuh. Jadi menggambarkan AI itu bener banget sih. Dia serbaguna, canggih juga bener. Nah, tapi kalau untuk penjelasan dari AI itu apa sih sebenarnya? Nah, jadi definisi dari AI atau kecerdasan buatan itu adalah teknologi untuk menciptakan program komputer yang mampu menyelesaikan tugas intelektual. Mhm. Nah, tugas intelektual itu adalah hal-hal yang harus berpikir gitu ya. Hal-hal yang harus ada prosesnya, harus kita pikirkan gitu. Nah, biasanya di zaman dahulu mungkin ya, sebelum adanya AI, tugas-tugas intelektual ini cuma bisa dilakukan oleh manusia. Ya. Nah, di zaman sekarang udah ada teknologi yang bisa melakukan itu. Nah, mungkin orang bakal mengira dengan adanya AI, manusia itu bakal tergantikan. Nah, Mhm. kalau itu mungkin pemikiran-pemikiran orang yang nggak mau maju, guys. Kalau orang yang mau maju, justru dengan adanya teknologi, kita bisa memanfaatkan lebih banyak dan kita bisa belajar yang lebih. Karena sebenarnya AI itu bakal mengerjakan hal-hal yang dasar gitu. Jadi sebenarnya kalau menurutku dengan adanya AI kita nggak perlu belajar atau mendalami sesuatu hal yang dasar, tapi kita langsung belajar yang expertnya gitu sih, Oh, gitu. Tapi bukan maksudnya kita nggak perlu tahu ya, kita harus tahu juga hal dasarnya. Tapi kita nggak perlu mendalami banget, biar untuk motong waktu buat belajar gitu. Jadi belajarnya nggak di situ terus. Nah gitu ya.
Oke. Nah, di pelajaran hari ini di pertemuan pertama kita bakal mencari tahu tuh apa itu jaringan saraf buatan, terus di mana aja kalian bisa menerapkan itu. Terus yang ketiga berkenalan dengan ChatGPT. Pasti kalian semua udah pernah ya pakai ChatGPT ya? Sudah pernah. Udah pernah. Vira udah pernah ya? Nah, Nah, berarti nanti harusnya lebih cepat lah buat belajarnya. Oke, selanjutnya itu jaringan saraf buatan sebagai subspesies AI. Skip dulu. Nah, jadi dari AI itu ada yang namanya jaringan saraf buatan. Apa itu jaringan saraf buatan? Jadi jaringan saraf buatan itu teknologi AI yang menirukan fungsi otak manusia. Nah, jadi nggak cuma jaringan saraf buatan ya, ada banyak. Nah, ini adalah AI yang bisa menirukan fungsi otak manusia. Dia bisa melakukan hal-hal yang biasanya hanya bisa dilakukan oleh manusia. Gitu. Kayak contohnya di sini adalah dia bisa menebak kalau hewan ini adalah hewan apa nih? Anjing ya ini. Beruang. Aku lupa namanya. Ada sebenarnya di awal nih. Nih, anjing sebenarnya ini. Oke. Nah, yang perlu kalian ingat di sini ada tiga komponen utama jaringan saraf. Ada dataset, ada training algorithm, sama prediction. Nah, apa itu dataset? Dataset itu adalah kumpulan data yang terorganisir ya. Jadi dia itu kumpulan data yang banyak banget ya, jutaan, ratusan seribu lah sampai jutaan data yang bakal diolah. Jadi dia bakal di training atau dia ibaratnya mempelajari data itu. Gimana sih polanya gitu. Kalau misalkan ada hal seperti ini, dia bakal outputnya apa? Nah, outputnya itu adalah prediction atau prediksi ya. Nah, dengan adanya prediksi ini, dari pola-pola tertentu, dia bakal tahu ke depannya itu seperti apa. Nah, itu adalah tiga komponen utama dari jaringan saraf. Ini kita lewatin aja. Nah, coba kita ringkas nih materi pertama nih. Ada AI. AI itu adalah serangkaian teknologi untuk memecahkan masalah intelektual. Lalu ada jaringan saraf buatan, itu adalah subspesies AI yang bisa menirukan fungsi otak manusia. Yang terakhir ada dataset, yaitu adalah serangkaian data terorganisasi yang digunakan untuk melatih jaringan saraf terlebih dahulu, kemudian diperbarui dengan data baru. Nah, data baru di sini itu bisa juga bersifat online. Jadi nggak cuma data-data yang dia datanya bakal selalu terbaru, gitu ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Aman aja. Aman. Oke, sip. Kita lanjut. Jaringan saraf buatan ada di mana-mana. Nah, di sini mungkin bakal muncul hal-hal yang kalian nggak sadar selama ini ada teknologi AI di dalamnya. Nah, contohnya ini ada Netflix, Spotify, sama cuaca ya. Pasti kalian semua pernah. Nah, kira-kira nih dari Netflix, apa datasetnya sama prediksinya? Ada yang bisa langsung jawab? Jenis film yang kita tonton, Nah, itu jadi dataset atau prediction? dataset, Oke, prediksinya apa prediksinya? memunculkan film-film sesuai genre yang kita sukai. Wih, keren. Padahal aku belum jelasin tapi udah ngerti nih. Sip. Jadi bener banget ya. Datasetnya dari Netflix itu adalah film yang ditonton dari kategorinya apa, jadi jenisnya apa gitu ya. Lalu prediksinya adalah film yang bakal muncul di beranda kita gitu. Jadi mungkin yang bakal muncul di beranda adalah film-film yang bakal kita tonton. Jadi kita nggak usah repot-repot nyari gitu ya. Selanjutnya ada Spotify. Nah, ini kurang lebih sama ya. Datasetnya adalah lagu-lagu yang udah pernah kita dengerin gitu. Prediksinya dia bakal memunculkan lagu-lagu yang mungkin kita suka gitu ya. Nah, biasanya itu gini, caranya itu dengan kalau kamu suka dengerin suatu musik, orang lain yang dengerin musik yang sama, itu selanjutnya dengerin apa?
Nah, itu yang bakal jadi prediction ya sebenarnya. Biasanya seperti itu ya, yang aku tahu ya. Gitu. Yang terakhir adalah cuaca. Nah, cuaca ini dia bakal ngecek tuh dari jangka yang sangat panjang bertahun-tahun itu gimana. Misalkan di bulan Januari itu gimana, Februari gimana gitu ya. Singkatnya. Prediksinya adalah dia memprediksi cuacanya seperti apa. Kalau misalkan kayak kemarin itu gimana, berarti hari ini gimana. Nah, itu prediksinya dari cuaca. Selain ada tiga aplikasi tadi, di Instagram Reels itu juga menggunakan AI guys di dalamnya. Kalau kalian scroll terus pasti suka ya. Lalu ada Uber Eats atau kita biasanya pakai GrabFood atau GoFood ya. Iya. Ada YouTube juga. Nah, kurang lebih untuk dataset sama prediksinya sama. Oke, kita udah tinggal masuk ke soal pertama. Kita bakal masuk ke tugas yang pertama. Kalian udah bisa ini nggak guys? Apa itu? Masuk ke soal nggak? Hmm. Lihatnya di mana ya? Nah, nah aku masuk ya. Nah, aku bakal Oh, jelasin dulu yang di dalam course-nya. Agak ngelek nih. Nah, seperti ini kan tampilan kalian. ya. Kalau udah seperti ini, kalian kalau misalkan masih di main, masih di sini, kalian bisa go to learning atau pilih course yang di atas ini. Oke, Nah, kalian udah masuk grup WA atau belum? udah. Udah ya? Aku udah, tapi bukan di tab di HP. Enggak apa. Jadi nanti aku sebenarnya tiap hari bakal share Zoom-nya pakai mana. Atau kalau enggak bisa lewat sini, guys. Online lesson ini itu bakal langsung masuk ke Zoom, Oh, gitu. Jadi kalian masuk dulu ke webnya, lalu klik online lesson di sini, gitu. Oke, aku jelasin di sini ada course. Nah, di sini ada urutan nih, satu, dua, tiga, dan seterusnya. Ini adalah setiap pertemuan. hmm. Satu lingkaran ini adalah satu pertemuan. Jadi kita di pertemuan pertama tanggal 22, pertemuan depan tanggal 29 ya, benar ya. Nah, jadi kita masuk di sini. Setelah itu kita kerjakan yang di sini. Oh, ini udah aku kerjakan, guys. Silakan masuk di situ. Nah, nanti itu di pojok sebelah kiri itu bakal muncul kayak pilihan gitu ya di sini ya. Nanti kalian bisa pilih untuk ganti halamannya. Dia bisa langsung masuk ke sini nanti. Gitu. Wait, aku nggak ngerjain lewat sini. Aduh, melek guys. Udah pada masuk, teman-teman? Tunggu, nggak bisa masuk. Ya, dikunci ya. Iya. Kalau dikunci, di reload guys. Bisa di reload. Oh, ini Haryo Alexander ini Oh, udah oke. hijau, tapi kok nggak masuk Zoom ya? Oke, nggak masuk. Bentar ya. Aku udah ngerjain soalnya. Bentar, bentar, bentar. Ini ada yang chat di grup guys. Oke. Nah, nah, habis ini ada yang masuk. Oke, kita kerjakan dulu. Di sini ada apa itu AI? Yang mana teman-teman? Cek. Yang paling bawah. Oke. Oke, Iya, sip. paling bawah. Oke, benar banget. Yang kedua, ada tiga komponen utama dalam jaringan saraf buatan. Yang mana aja? Prediksi, Prediction, dataset, training training algorithm. algorithm, sama dataset. Ya. Oke, sip, keren. Oke, ini ada siapa nih namanya nih yang baru masuk? Iya. Oke, untuk yuk
bisa diperhatikan dulu ya. Kita bakal masuk setelah ini ya. Oke. Oke, lanjut dulu. Setelah itu nomor 3. Pilih layanan yang menggunakan jaringan, jaringan secara buatan. YouTube, YouTube, Uber Eats, Spotify, Spotify, Uber Instagram. Eats, Instagram. YouTube, Spotify, Uber Eats, Instagram. Mm-mm. Oke, benar semua teman-teman. Oke, kita udah masuk ke materi pertama, jadi kita bisa istirahat dulu Oke. selama 5 menit karena masih agak panjang ini sebenarnya. 5 menit ya. Nah, Iya. sembari kalian istirahat, aku coba ke Iyo dulu ya. Oke, Iyo. Nah, oke Iyo, coba bisa perkenalan dulu Iyo. Dari nama, asal, sama kelas berapa sekarang? Perkenalkan, nama saya Iyo dari Depok, kelas 6 SD. Kelas 6 SD ya? Oke. Nah, ini kalau biasanya kalau jaraknya di kelas itu terlalu jauh, bakal ini susah buat ngikutin. Tapi nggak apa-apa. Kita coba coba jalanin dulu. Nah, di sini kita bakal selalu mulai jam 19.00, yo. Ya. Kalau sekarang kan pertemuan pertama nih, nggak apa-apa. Karena masih pertama, nggak apa-apa. Minggu depan usahakan bisa datang tepat waktu ya. Oke. Nah, terus tadi aku jelasin. Nah, sebenarnya aku tadi jelasin ini lumayan panjang ya. Nanti aku bakal kirimin video YouTube di kelas, di grup kelas. Nah, itu bisa ditonton sekitar 15 menitan awal lah. Itu sekitar 15 menit awal itu aku jelasin tentang ini ya. Nah, itu kamu bisa tonton nanti. Nah, sekarang kamu bisa kerjain dulu aja yang tadi dikerjain sama teman-teman. Masuk ke course-nya sini. Bisa ya? Masuk ke sini ya. Sudah masuk. Oke, masuk ke sini ke soal yang ini, kamu pilih yang nomor 1. Oke. Udah, terus kita coba kerjakan di sini. Aku share screen ya. Boleh kamu yang share screen. Nah, yang nomor 1 ini jawabannya yang kedua. Yang ini adalah teknologi. Sip. Lanjut ke nomor 2. Nah, ini jawabannya ada prediction, sama dataset, sama training algorithm. Sip. Lanjut ke nomor 3. Ada Uber Eats, YouTube, Spotify, Instagram. Oke. Oke. Sip. Kita bisa istirahat dulu sampai berapa tadi ya? Kita istirahat. Oke, sampai 40 deh. 19.40.
Yuk teman-teman bisa balik lagi. Balik sama Vera. Oke. Oke, di sini aku bakal lanjutin guys. Nih. Oke, selanjutnya adalah generatif jaringan saraf buatan. Nah, jaringan generatif adalah jaringan saraf buatan yang menciptakan konten baru. Nah, tapi yang perlu kalian ingat adalah konten baru di sini adalah bukan hal yang benar-benar baru, tapi dia udah ada, tapi dimodifikasi gitu. Jadi hal-hal yang lama itu dimodifikasi supaya menjadi konten yang baru. Itu maksud dari sini adalah menciptakan konten baru ya teman-teman. Gitu. Nah, untuk bisa menghasilkan keluaran atau output, kita bisa menamakan ada namanya instruksi perintah atau kita bakal sebut yaitu prompt gitu ya. Jadi apapun yang kalian tuliskan di ChatGPT itu namanya prompt gitu. Jadi istilahnya prompt gitu ya. Di sini coba kita penjelasannya adalah prompt adalah deskripsi hasil akhir dari pembuatan sesuatu. Tiap jaringan generatif memiliki aturannya sendiri dalam membuat perintah. Nah, inilah yang bakal kita pelajarin di kelas ini. Bahkan ada pekerjaan khusus yaitu engineer prompt atau prompt engineer. Nah, tugas utamanya adalah memastikan agar jaringan saraf menghasilkan hasil yang akurat gitu. Jadi apa yang kalian inginkan itu bisa kalian dapatkan ketika kalian menuliskan promptnya secara baik dan benar gitu. Oke. Nah, di dalam kursus ini bukan hari ini ya. Selama di kursus ini kita bakal pakai 4 ini nih minimal. Pakai ChatGPT itu untuk untuk bikin teks. Lalu ada Fusion Brain untuk membuat gambar, ada Stable Audio untuk membuat musik, sama Runway untuk membuat video. Oke. Nah, hari ini kita bakal masuk yang pakai yang ChatGPT dulu. Nah, ini adalah perkenalan ChatGPT. Bentar. Belum ya? Oke. Kalian pernah nggak merasa kalau ketika kalian bikin prompt di ChatGPT, dia juga menghasilkan, dia mengerti bahasa kita, dan dia bisa menghasilkan bahasa seperti manusia. Ya nggak? Bahasanya tuh nggak kaku-kaku banget gitu. Bahasanya tuh kayak manusia. Merasa gitu ya kalian ya? Ya. Nah, itu adalah menggunakan model bahasa besar atau MBB. Atau kalau bahasa Inggrisnya apa ya? Large Language Model gitu ya. MBB. Nah, MBB ini adalah model jaringan saraf yang memahami dan menghasilkan teks dalam bahasa manusia gitu. Nah, contohnya gini, warna langit adalah, nah dia bakal mencari, lalu ada 90% di dalam internet itu berwarna biru. Nah, jadi MBB ini dilatihnya tadi datasetnya itu dia bersifat online. Jadi dia ketika ada data baru di online, dia bakal selalu belajar gitu ya. Gitu. Jadi dia selalu bakal tambah pinter tiap harinya. Oke, kita coba langsung ke ChatGPT. Nah, ChatGPT kalian udah punya semua ya? Bentar, ini semua kalian punya akun email ya di laptopnya ya? Chrome-nya udah login, Chrome-nya udah login email semua kan? Sudah. Udah. Oke, karena kita nanti ada tugas pakai Google Docs, jadi harus pakai email. Oke, kita coba skip aja kalau ChatGPT karena pasti udah pernah ya kalian ya. Nah, ini materi terakhir di hari ini. Kita bakal masuk ke studi kasus gimana caranya kita ngeprompt dengan dari masalah yang ada gitu ya.
gimana kita bisa menyelesaikan masalah yang akan kita hadapi, baik itu kehidupan sehari-hari, tugas sekolah, tapi kita bakal belajar gimana bikin prompt yang benar dari masalah tersebut. Nah, di sini contoh studi kasusnya adalah cerita ini. Kita coba pelan-pelan. Sofi ingin menarik lebih banyak perhatian pada isu adaptasi hewan liar. Dia yakin hanya sedikit orang yang tahu cara membantu hewan-hewan liar beradaptasi dengan kehidupan di rumah. Akibatnya, hewan-hewan tersebut kembali ke jalanan. Nah, problemnya di sini adalah dia pengen menyosialisasikan bagaimana caranya kita sebagai manusia itu bisa memelihara hewan liar yang ada di jalanan supaya dia nyaman berada di rumah gitu. Problemnya itu. Nah, pertama-tama Sofi memutuskan untuk menuliskan postingan pembuka tentang subjek tersebut di saluran Telegramnya. Solusinya dia dari permasalahan itu tadi adalah dia bikin konten gitu ya. Itu kita anggap nggak Telegram deh, tapi ya udahlah saluran Telegram gitu ya. Di saluran Telegram kita ibaratnya kita bakal bikin konten tentang sosialisasi itu. Nah, muncul masalah baru di sini. Masalah barunya adalah Shopee bukan copywriter profesional. Itu. Jadi dia nggak bisa menulis konten, isi kontennya secara benar gitu ya, secara yang menarik gitu. Maka dia perlu bantuan ChatGPT untuk menuliskan teksnya yang bakal dikirim ke saluran Telegram. Nah, jadi masalahnya di sini problem dia adalah bikin konten yang tadi tentang memelihara hewan liar ya, pemeliharaan hewan liar supaya dia nyaman pakai ChatGPT. Oke. Nah, ada yang pernah udah lihat seperti ini nggak guys? Ada yang udah pernah lihat tindakan jenis teks topik penonton keterbatasan? Belum ya? Jadi ini adalah tabel struktur dasar penulisan petunjuk untuk membuat teks atau struktur dasar pembuatan prompt gitu ya. Oke, yang pertama tindakan. Tindakan ini apa? Tindakan itu adalah apa yang harus ChatGPT lakukan untuk menyelesaikan masalahmu. Gitu ya. Ya kebanyakan karena dia teks, dia pasti menulis, mengarang, membuat gitu ya. Ya paling sering digunakan pasti 3 kata itu, menulis, membuat, mengarang gitu. Apalagi ya? Ya lah, itulah untuk tindakan. Gitu ya, bisa dipahami ya. Intinya adalah apa yang harus ChatGPT lakukan untuk menyelesaikan masalahmu. Pertama, tindakan. Yang kedua ada jenis teks. Karena ChatGPT hanya bisa membuat teks, adalah kita bikin jenis teksnya itu apa. Nah, dari contoh sebelumnya, jenis teks yang harus dibikin oleh ChatGPT adalah postingan untuk saluran Telegram. Oke, jadi pahami ya. Jadi dari tindakan ini, jenis apa yang bakal dia bikin? Jenisnya itu postingan untuk saluran Telegram. Nah, ini tergantung dari masalah kalian. Selanjutnya adalah topik. Topik ini lanjutan dari jenis. Nah, tentang adaptasi hewan liar terhadap kehidupan di rumah. Jadi di sini kan ada jenisnya adalah postingan untuk saluran Telegram. Nah, topiknya apa dari postingan itu? Nah, di sini kita menuliskannya. Itu. Selanjutnya, nah sebenarnya ada 3 ini adalah yang utama, paling utama di sini. Menulis sebuah postingan dan lain-lain sampai sini. Lalu ada tambahannya, di sini ada penonton dan keterbatasan. Penonton ini sebenarnya nggak wajib kalian bikin kalau emang dia itu universal, ke semuanya bisa gitu ya. Jadi nggak wajib. Nah, karena di sini dia fokus untuk remaja, jadi kalian bisa tuliskan untuk remaja. Lalu ada keterbatasan yang terakhir. Nah, keterbatasan ini kalian masukkan hal-hal apa yang menjadi detail di situ yang perlu kalian tambahkan. Contohnya adalah format penulisannya, terus banyaknya teksnya gitu. Atau ya itu.
gaya penulisan. Nah, contoh di sini keterbatasannya adalah dalam format tutorial langkah demi langkah. Terus gaya teksnya adalah informal, gitu ya. Oh ini ada nih. Mungkin ada batasan pada panjang, format dan gaya teks. Nah, tiga itu udah lumayan membantu banget, gitu ya. Jadi misalkan kalian pengen buat teksnya itu sebanyak 3 paragraf atau 5 paragraf atau 200 kata gitu itu masukkan di keterbatasan, gitu ya. Oke, sampai sini kalian masih bingung nggak guys tentang ini? Hmm. Aman semua? Iyo bisa paham? Wis, keren. Nggak apa-apa, yuk. Keren banget. Biasanya teman-teman di awal itu bingung maksud dari ini tuh apa gitu ya. Kalau kalian bisa paham berarti keren. Nah, setelah kalian eh, jadi urutannya gini, kalian punya masalah nih. Lalu kalian isikan di sini strukturnya. Nah, setelah kalian tulis di sini, rangkai rangkai kata-kata yang dalam sini menjadi suatu kalimat untuk membuat perintah di ChatGPT. Nah, coba deh aku mau dari Barik deh. Coba kamu gimana ketika dari struktur ini supaya menjadi suatu kalimat yang bisa ditulis di ChatGPT. Em, dari apa tadi? Ini yang ada di sini. Yang ada di Hmm. sini. Ini yang bakal kita tanyakan di ChatGPT. Gitu. Mm-mm. Coba deh. Aku bakal contohin deh. Oke. Nah, di sini ya. Menulis sebuah postingan untuk saluran Telegram dan lain-lain. Di awal, coba gimana kalimatnya? Tolong buatkan saya sebuah teks. Tolong, oke, untuk mempersingkat ya. Kan di sini menulis. Langsung aja, langsung tolong tuliskan apa? Tolong tuliskan untuk saya sebuah postingan untuk saluran Telegram. Bentar, sabar. Saya tuliskan untuk saya sebuah postingan untuk Untuk saluran Telegram. Lalu, tentang oke, tentang masalah adaptasi hewan liar terhadap kehidupan di rumah. oke, tentang hewan liar apa tadi? Di kehidupan di Hewan rumah di ya, rumah. hewan liar. Lalu, Lalu targetkan bagi para remaja. mungkin aku sedikit ini ya, gini. Mungkin kata-kata yang lebih baik adalah audience. Oke, kasih koma dulu. Audience dari postingan ini adalah orang-orang remaja. Iya. Oke, sip. Selanjutnya, yang terakhir, keterbatasannya. Eh, kemudian Coba, gimana? be- Pakai dulu. eh, berikan langkah penyelesaian masalah dari daripada masalah tersebut. Oke, nah, mungkin kalau misalnya gitu, ChatGPT-nya masih agak bingung tuh. Nah, mungkin caranya adalah, ini sebenarnya langsung bisa. Gini aja, langsung. Tapi, Oh ya. buat ini ada dalamnya nggak? Tadi. Oh, udah. Langsung buat dalam format tutorial langkah-langkah demi langkah. Mm-mm. Gaya informal. Oke. Wait, ini kenapa nggak? Nah, sip. Oke, seperti ini ya. Nah, dari struktur yang ada di sini seperti ini, kalian bisa bikin menjadi seperti ini.
gitu ya. Jadi struktur kotak-kotak ini tabel-tabel jadi satu kalimat. Tolong tuliskan untuk saya sebuah postingan untuk saluran Telegram tentang masalah adaptasi hewan liar kehidupan di rumah. Audiens dari postingan adalah orang-orang remaja. Buat dalam format tutorial langkah demi langkah gaya informal. Oke, kita coba dapatkan. Nah, oke, ini udah selesai ya. Seperti ini. Oke, nah, ketika udah kita dapatkan seperti ini, kita baca apakah hasilnya udah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kalau misalkan belum, kalian bisa tanyakan ChatGPT, apa yang kurang tepat, kalian suruh koreksi. Oke. Nah, ketika udah ya udah kita bisa pakai ini, gitu ya. Oke, sip. Sepertinya udah selesai. Kita bakal mengerjakan soal. Ada pertanyaan dulu teman-teman sebelum kita ngerjakan soal? Iya. Enggak. Oke. Dari Iyo nggak ada juga? Aman? Sip. Kalau gitu kita masuk ke soal yang kedua. Soal yang kedua, naskah video. Kita bakal kerjakan bersama-sama untuk ininya. Soal teorinya. Aduh, ini aku yang nge-lag, guys. Sabar ya. Aduh, nge-lag banget, guys. Oke. Kalian masuk aja langsung soal nomor 1. Oke. Oke. Udah teman-teman, mari kita kerjakan bersama-sama. Apa itu model jaringan saraf buatan teks? Sebuah program yang dapat dibuat menghasilkan teks berdasarkan data yang dilatih. Oke. Oke, jadi jawabannya yang kedua ini ya teman-teman. Sebuah program yang dapat menghasilkan teks. Bisa dicentang. Oke. Lanjut ke nomor 2. Untuk apa perintah digunakan dalam jaringan saraf buatan? Yang mana teman-teman? Paling bawah mungkin. Untuk mengoptimalkan kinerja komputer? Pertanyaan yang membantu jaringan saraf buatan membuat tulisan atau menyelesaikan tugas yang diberikan. Oke, benar banget. Ini adalah pertanyaan yang membantu. Sip. Nah, selanjutnya di sini kalian ada dokumen dan ada soal. Aduh, ini lama banget ya dokumennya ya. Oke, kalian bisa lihat apa namanya? Share screenku dulu, guys. Bisa lihat share screenku dulu. Kalian bisa nanti aku jelasin. Nah, di sini ada kalian disuruh bikin ChatGPT. Kalian masuk ke ChatGPT seperti ini. Setelah itu, yang kedua, salin berkas ke Google Drive Anda. Nah, kalian klik nomor 2, diklik. Ya, di sini kalian bakal masuk seperti ini ya. Nah, ketika kalian seperti ini, bakal ada tulisan minta akses edit. Jadi kalian nggak bisa ngedit di sini. Nah, supaya bisa ngedit di sini, kalian klik file, lalu buat salinan. Kalau pakai bahasa Inggris, dia bakal namanya make a copy. Sini ya. Nah, kita buat salinan. Oke, langsung buat salinan aja di sini, klik. Nah, di sini disuruh bikin struktur seperti di atas tadi.
lalu ada hasil yang diperoleh. Nah, maksudnya gimana? Di sini ada soalnya. Tulis teks naskah video pengantar tentang penggunaan jaringan saraf generatif dalam seni. Ini adalah satu problem yang harus kalian selesaikan. Jika kalian mempunyai eh, problem kayak gini, berarti tindakannya apa, jenis teksnya apa, topiknya apa, penontonnya apa, keterbatasannya apa. Nah, kalau lupa, di sini ada penjelasannya. Tindakan itu adalah apa, deskripsi itu apa. Nah, di sini kalian bisa tuliskan. Misalkan tindakannya apa, menulis lagi kan. Menulis teksnya adalah naskah video. Topiknya tentang penggunaan ini, remaja. Keterbatasannya kalian tentukan sendirilah seperti apa tadi aku udah contohin juga kan. Nah, ini bisa kalian modifikasi supaya lebih bagus, guys. Nggak apa-apa, nggak harus kayak gini. Nah, setelah seperti ini, seperti tadi, kalian bisa bikin promnya. Nah, bikin prom dari yang ini, kalian bikin. Setelah itu, kalian copy. Nah, kalau udah di copy, taruh di sini. Nah, seperti ini ya. Setelah itu, kalian klik di sebelah kanan ini, bagikan. Batas ini di sini kalian pilih siapa saja. Setelah itu baru kalian salin link. Nah, setelah kalian salin link, kalian balik lagi ke soal di sini. Di bawah sini ada ini ya. Nah, setelah itu kalian paste di sini, terus kalian kirim. Nah, dia bakal seperti ini ya. Kalau udah seperti ini, yang di atas ini bakal ada tombol hijau sebenarnya. Nah, ini diklik hijau, yang di sini diklik hijau. Setelah itu, di sebelah kanan, nah ini ada buka tutup ya, buka tutup ini. Di sebelah kanan ini kalian bisa centang di sini. Ketika kalian centang, dia bakal muncul tombol warna kuning di atas kalau nggak salah. Kalau nggak ada berarti nggak usah. Kalau ketika ini klik hijau udah selesai, itu juga bisa. Biasanya muncul tombol kuning di atas. Nah, tandanya kalian udah mengumpulkan atau belum itu ada di atas di sini. Kalau masih putih seperti ini, berarti kalian belum mengumpulkan. Nah, tapi kalau misalkan di sini warnanya merah atau warnanya hijau atau kuning, itu berarti udah mengumpulkan, gitu ya. Bedanya apa? Kalau merah itu berarti kalian salah kalau mengerjakan. Kalau kuning itu berarti aku harus cek manual, nanti bakal aku ijoin juga. Kalau hijau berarti ya udah, berarti udah bener jawaban saya. Gitu ya. Oke, silakan kalian kerjakan teman-teman. Kita bakal balik lagi pukul 20.25 ya. Dikerjakan sampai 20 lebih 25.
Ini yang keterbatasannya gimana? Halo? Oke, gini. Keterbatasannya kamu bisa bikin sendiri. Intinya dia itu formatnya. Misalkan kamu bikin formatnya dalam bentuk langkah demi langkah gitu. Terus buat gaya dalam gaya informal gitu aja. Ini kok off cam guys, Viera sama Barik. Ya, kalau ngerjain on cam aja nggak apa-apa. Kalau ada yang ditanyakan bisa langsung tanya aja. Kalau jenis teksnya bebas. Jenis teksnya itu ada di situ. Tadi jenis teksnya kan tergantung dari problemnya kan. Nah, problemnya itu ada di situ kan, yang di atas itu. Coba kira-kira dari problem itu jenis teksnya itu yang mana gitu. Ini tadi dari ChatGPT-nya di-share kan, red link. Yang di ChatGPT itu di copy aja hasilnya teksnya, di copy di dalam eh, Google Docs yang hasil tuh. Oke.
Tadi udah ada tadi udah ada warna hijau, cuman kok nggak ini nggak se- berubah warnanya tetap putih. Coba kamu share screen, yuk. Mana zoomku? Oh, ini. Nah, itu kamu di sebelah kanan. Coba di sebelah kanan yang bagian sini. Enggak, nomor 3 balik lagi ke nomor 3. Nah, di sini nih. Nih, Ini, putih-putih. oh ini. Nah, itu dicentang. Nah, terus I solve. Oke, sip. Itu ya. Ngerti. Oke, kalau udah selesai kamu bisa tunggu yang lain. Yang lain udah selesai? Vera sama Iyo? Vera sama Iyo. Barik. Belum. Oke, sudah selesai. Aku udah. Oke, teman-teman, kalau udah semua ya, keren. Cepet banget ngerjainnya. Kita nggak sampai 1,5 jam nih kelasnya. Oke, mungkin aku bakal simpulin ya. Di hari pertama ini kita belajar apa aja. Jadi kita tadi belajar dasarnya dari AI, dari mulai pengertiannya, terus ada jaringan, jaringan generatif, sama tadi ada 3 komponen ya. 3 komponen utamanya yaitu
eh, dataset, training algorithm, sama prediction. Nah, setelah itu kita udah mulai bikin studi kasus. Yang tadi ada Sofi itu ya, Sofi punya kasus, kita coba solve. Dan kalian di pekerjaan juga udah selesai. Oke, keren banget teman-teman, kerjainnya cepet banget. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada. Nggak ada ya? Assalamualaikum. Masih aman. Oke, kalau nggak ada, eh, minggu depan kita bakal masih hampir sama ya, seperti ini ya. Tapi bakal lebih banyak studi kasus dan lebih banyak apa ya? Ya itu, problemnya bakal lebih kompleks yang harus kalian selesaikan gitu. Nah, ini sebenarnya lebih awal nggak apa-apa guys. Kalian bisa istirahat lebih cepat. Terus jangan lupa minggu depan kita bakal ketemu lagi jam 7 tepat ya. Jam 11.00 WIB kita bakal ketemu. Terima kasih teman-teman. Selamat malam. Makasih, Kak. Yoi.